Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 22 Oktober 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pada tahun ini banyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum dapat terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk penanganan COVID-19 kurang lebih 47 miliar. Sebelum adanya pandemi COVID-19, banyak pembangunan yang dapat dilakukan dan selesai dengan tepat waktu. Namun setelah ada pandemi COVID-19, banyak pemotongan dan pengalihan anggaran, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat selesai dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan tersebut bertujuan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, di mana pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak dan hanya dapat mengikuti aturan yang ada, sehingga masyarakat untuk tetap bersabar dan pihaknya akan berupaya maksimal, meski dengan anggaran yang ada tetap dapat menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pada tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober, ada surat edaran dari pemerintah pusat bahwa pemerintah Kabupaten Seruyan dilakukan pemangkasan anggaran kurang lebih 47 miliar, sehingga kegiatan tidak bisa maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran. Nah, kayak di sini saat ini ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua lapisan masyarakat Seruyan. Anggaran kita dulu sebelum COVID kan tidak ada pemotongan anggaran. Setelah COVID banyak kegiatan kita tidak bisa dilaksana. Di tengah jalan mereka pusing potong anggaran untuk ini untuk penanganan COVID. Kita mau ngomong apa? Itu fakta mau terima kita ikuti. Kayak di tahun 2021 ini, di bulan Oktober kemarin ada surat dari pusat bahwa Pemda Seruyan dipotong sekian persen. Dan total anggaran kurang lebih 47 miliar, kalau tidak salah 47 miliar. Udak dan lain di situ dipotong. Ya mau tidak mau kita ikutin. Nah, jadi juga kegiatan tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena kita terbatas oleh anggaran kita. Nah, kita mau mengejar PAD apa yang kita bisa lakukan? Nah, dulu PAD besar karena badan usaha membayar BPHTB dan itu tidak bisa rutin. BPHTB itu kan pajak palihan tanah itu. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Bupati menambahkan, pendapatan asli daerah saat ini juga berkurang dan sangat sedikit sektor yang bisa dioptimalkan. Dulu PAD sangat besar dikarenakan badan usaha membayar BPHTB, saat ini banyak badan usaha yang tidak dapat membayar pajak secara rutin. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan akan berupaya membuka akses jalan menuju Taman Nasional Tanjung Puting agar masyarakat mengetahui bahwa TNTP sekitar 48% masuk wilayah Seruyan. Akses jalan menuju Taman Nasional Tanjung Puting saat ini masih sulit untuk dilewati. Kedepannya, pemerintah daerah akan berupaya membuka akses jalan menuju TNTP. Tentunya banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, Taman Nasional Tanjung Puting memiliki otoritas tersendiri. Untuk itu, pihaknya tidak dapat sepenuhnya mengambil keputusan dengan cepat, namun akan tetap berupaya agar pembukaan akses jalan tersebut dapat segera dilakukan. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui bahwa TNTP bukan hanya milik kabupaten tetangga, namun juga milik Kabupaten Seruyan. Bupati menyebutkan, di mana hampir 48% lebih wilayah Taman Nasional Tanjung Puting wilayahnya milik Seruyan. Tentunya harus ada dukungan dari masyarakat setempat untuk mewujudkannya, agar Taman Nasional Tanjung Puting dapat menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. TNTP ini kan di bawah otoritas sendiri, jadi kami tidak bisa terintervensi. Yang jelas kami berkeinginan nanti akan kita buka akses, yang mudah-mudahan ya bisa buka akses ke arah Tanjung Puting, supaya masyarakat mengetahui bahwa Tanjung Puting ini bukan hanya milik kabupaten tetangga, tapi juga milik Kabupaten Seruyan. 48,% itu adalah milik Kabupaten Seruyan. Selain itu,
Hutan yang ada di sekitar jalan menuju TNTP harus dilakukan pembenahan agar hutan terlihat hijau dan perlu dilakukan penanaman pohon di sekitar area tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menilai bahwa saat ini untuk sarana dasar khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di dalam kota sudah mulai terpenuhi. Pembangunan dalam kota Kuala Pembuang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Salah satunya sarana dasar yang meliputi peningkatan infrastruktur jalan, di mana pada beberapa desa maupun kecamatan akses jalan sudah cukup memadai. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, saat ini hampir seluruh ruas jalan yang ada sudah cukup baik dan mudah dilewati, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam melakukan aktivitas dan menghemat waktu perjalanan. Tentu hal tersebut dapat menjadi indikator adanya kemajuan terhadap roda pembangunan khususnya dari segi infrastruktur jalan. Menurutnya, sarana dasar tersebut merupakan salah satu pergerakan dari berbagai sektor di suatu daerah. Hanya perlu dilakukan pengembangan agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Tentu kedepannya agar pembangunan tersebut dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Diharapkan, pembangunan yang telah dilakukan dapat memberikan dampak baik terhadap perekonomian masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat terpenuhi secara merata dan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, sektor usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Seruyan. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir kurang lebih selama 2 tahun terakhir di seluruh daerah Indonesia, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang menurun dan kurang berkembang. Tentu harus ada langkah atau terobosan yang dilakukan oleh instansi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satu langkah dan upaya yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan sektor usaha mikro kecil menengah di kecamatan dan desa. Melalui sektor UMKM tentu dapat memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan sekaligus mampu mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Ketua menambahkan, peran UMKM sendiri sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian masyarakat. Tentu kedepannya sektor UMKM harus lebih diperhatikan dan perlu adanya peningkatan, dikarenakan dengan kurangnya angka pengangguran juga akan berdampak baik pula terhadap perekonomian. Selain itu, apabila sektor UMKM di daerah ini sudah berkembang dengan memasarkan berbagai produk lokal, secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan dalam rangka studi banding pengelolaan kegiatan festival dan lomba seni siswa nasional. Dalam kunjungan kerja tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan dalam rangka kunjungan kerja untuk melakukan studi banding terkait dengan festival dan lomba seni siswa nasional, mengingat Seruyan selalu berprestasi di tingkat nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara, Al-Nahori mengatakan, di mana dalam 6 tahun berturut-turut Kabupaten Seruyan berhasil memperoleh peringkat 1 terbaik tingkat nasional, dan setelah melihat tarian seni yang ditampilkan pihaknya dapat mempelajari dan melakukan pembenahan nantinya, bahwa untuk dapat meraih hasil tersebut memerlukan perjuangan yang ekstra. Berdasarkan pengamatan tarian kreasi yang telah ditampilkan, atmosfernya sangat menjiwai dan siswa yang melakukannya sudah seperti level nasional. Penghayatan dan harmonisasi dalam tarian dikuasai dengan baik, sehingga wajar Seruyan meraih juara 1 di tingkat nasional. Dan pihaknya berharap nantinya bisa bersanding juara di tingkat nasional. Di dalam rangka kunjungan kerja semacam studi banding terkait dengan pengelolaan baik manajerial maupun pengelolaan pelaksanaan
maupun pengelolaan keuangan terkait dengan Festival Lomba Seni Siswa Nasional yang alhamdulillah Kabupaten Sukamara ini 6 tahun berturut-turut Kabupaten Seruyan ini memperoleh peringkat 1 terbaik nasional. Sehingga untuk itu pada kesempatan ini kami berharap dari kunjungan ini yang kami bawa ini sebanyak 20 personil terdiri atas unsur dinas pengelola kegiatan dan unsur-unsur kepala sekolah yang ada di kabupaten kami, sehingga mereka bisa melihat langsung, menyaksikan langsung, merasakan langsung, dan menikmati langsung. Oh, begini bagaimana caranya untuk memperoleh sesuatu yang terbaik. Memang perlu ekstra. Rekan-rekan Sukamara, di mana beliau ingin menggali lebih dalam bagaimana Kabupaten Seruyan bisa meraih predikat terbaik tingkat nasional, yang mana kita ketahui kita mohon maaf 6 kali Pak ya, 6 kali alhamdulillah terus mendapat predikat nasional. Nah ini kita lihat bersama tadi bahwa tari-tari tadi, anak-anak tadi begitu menjiwai dan kekompakan terhadap anak-anak dalam main musik pun memang diakui dari pihak Sukamara. Anak-anak kita Kabupaten Seruyan khususnya sangat-sangat menjiwai dan terlatih, dan mudahan juga nanti Sukamara juga menjadi saingan berat kami. Kita supaya lebih memicu semangat anak-anak untuk mengembangkan diri. Apa yang disampaikan oleh pelatih tadi, tidak ada malas-malasan atas untuk kegiatan dan latihan, kita harus disiplin. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Kastam, mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja dari Disdik Kabupaten Sukamara, di mana ingin menggali lebih dalam mengenai Kabupaten Seruyan yang berhasil juara 1 tingkat nasional 6 kali berturut-turut. Diharapkan ke depan Sukamara bisa menjadi lawan terberat dari FLS 2N. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.